Hai, saya Eka Mustikasari, mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan atau analisa saya terkait penerapan komunikasi krisis oleh Kominfo dalam kasus penanganan serangan ransomware pada PDNS. Terdapat 4 hal yang menjadi overview saya. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tinjauan teori, kemudian pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang menjadi latar belakang masalah adalah serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara, PDNS, baru-baru ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, terutama di dunia maya. Banyak masyarakat memberikan berbagai respon dan mempertanyakan bagaimana bisa terjadi penyerangan ini. Hasil analisis forensik sementara menunjukkan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender. Hanya dalam 3 hari, pada tanggal 20 Juni, peretas berhasil membobol sistem dan melumpuhkan layanan dari 282 instansi pengguna PDNS-2. Menkominfo, Budi Ari Setiadi menuturkan bahwa PDNS mengalami serangan ransomware yang dikenal dengan Brain Cheaper Ransomware. Serangan siber ransomware dinamakan Brain Cheaper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar akses data terbuka kembali. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik di Indonesia terkunci serta tidak dapat diakses. Kita masuk pada bab tinjauan teori. Krisis merupakan suatu kondisi atau keadaan yang ditandai dengan bahaya, genting, kemelut, dan suram. Karenanya, krisis sering digambarkan dalam istilah keadaan berbahaya, keadaan suram, dan sebagainya yang merefleksikan kondisi tidak normal. Sedangkan menurut para ahli, James memandang krisis sebagai suatu persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang mengancam berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, ekonomi, dan lingkungan serta berdampak negatif. Sedangkan Fernbanks menyampaikan krisis merupakan peristiwa besar yang berdampak negatif dan memengaruhi industri, korporasi dan publik, dan negara secara umum. Komunikasi krisis. Para ahli menyampaikan, komunikasi krisis sebagai proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis. Pada proses manajemen krisis, ada 3 tahap yang disebut 3-stage approach. Tahap ini adalah pre-krisis, krisis event, dan tahap terakhir yaitu post-krisis. Masuk pada bab pembahasan. Pada tahap pre-krisis, Kantor Imigrasi Bandung dalam unggahannya di akun media sosial resmi @Kanim Bandung menyatakan terdapat gangguan kesisteman pada PDN yang berdampak pada seluruh layanan keimigrasian. Terdapat gangguan pula pada sistem PPDB. Kemudian pada tahapan krisis event, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa gangguan sistem di Pusat Data Nasional, PDNN, disebabkan oleh serangan siber. Hal tersebut diketahui setelah tim BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan pada tahap post-krisis, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi mengungkapkan, akan mewajibkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki backup atau cadangan data yang dikumpulkan di Pusat Data Nasional, PDN. Ini merupakan respons dari temuan minimnya backup data lembaga, kementerian dan daerah yang ada di PDNS Surabaya yang diretas hacker. Pada halaman ini, saya akan menyampaikan strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kominfo pada kasus PDNS ini. Yang pertama, strategi defensif. Strategi ini digunakan sebagai upaya perlindungan diri. Hal yang dilakukan biasanya tidak merespon apa-apa, atau cenderung menyanggah dengan alasan apapun. Yang kedua, strategi adaptif. Langkah yang dilakukan adalah upaya mengubah kebijakan, memulihkan nama baik, mengambil alternatif inovasi. Strategi yang terakhir adalah strategi dinamis, yaitu dalam hal ini, Kominfo berupaya bekerja sama dengan instansi lain, yaitu BSSN. Masuk pada bab terakhir, yaitu kesimpulan. Tahapan komunikasi krisis yang terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ada beberapa tahap yaitu melakukan pendekatan kembali dengan beberapa media konvensional, melakukan investigasi dengan BSSN untuk mendapatkan hasil forensik, bahwa gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara,
PDNS, disebabkan oleh serangan ransomware. Berdasarkan teori SCCT, pada pre-krisis, Kominfo tidak melakukan respon apapun terkait gangguan pada kantor imigrasi. Pada krisis event, Kominfo mengeluarkan press release dengan menyatakan bahwa gangguan terjadi akibat serangan siber dengan meminta tebusan 131 M. Pada pasca krisis, Kominfo mulai memperbaiki strategi komunikasi krisis mereka, yaitu melakukan diskusi bersama Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, kemudian melakukan rapat dengan Komisi 1 DPR. Adapun faktor penghambat penanganan krisis dari Kominfo adalah kecenderungan tidak memberikan informasi yang jelas, melempar kesalahan pada lembaga lain, bahwa serangan ini termasuk lemahnya pertahanan negara, respon yang kurang cepat dan kurang tanggap. Humas Kominfo harus memperbaiki strategi komunikasi krisis untuk menjaga reputasi lembaga pemerintahan. Demikian beberapa pandangan yang bisa saya sampaikan terkait penerapan komunikasi krisis oleh Kominfo dalam kasus penanganan serangan ransomware pada PDNS. Semoga bermanfaat. Saya Eka Mustikasari, salam.